Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Ustadz Wawan yang pada kesempatan ini hadir. Bagaimana Ustadz sehat? Sangat Ustadz ya. Iya sih. Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sehat. Yang di rumah sehat Pak? Di rumah sehat. Anak yang paling besar sehat Pak? Sehat. Kemudian katanya si Utun ada ya sekarang ya? Lagi mengandung. Kita doakan lagi mengandung istrinya ya. Ya. Anak yang keberapa Pak? Kedua. Anak kedua dari istri pertama. Istri pertama dan terakhir. Yang pertama dan yang terakhir. Saya ucapkan juga terima kasih buat rekan saya, Bapak Ibu guru, pengurus seluruhnya yang pada kesempatan ini hadir. Ya, mudah-mudahan di malam ini kita bisa berkah semuanya. Dan tidak lupa juga sama anak-anak, mohon maaf malam mingguannya terganggu ya. Ya, sudah di WA gitu, di telepon teman dekatnya, mohon maaf hari ini tidak bisa atau malam ini hadir. Nanti aja datangnya pagi-pagi gitu ya, pas kalian tidur. Anak sekalian, pada kesempatan ini kenapa saya tayangkan atau dengarkan lagu yang barusan? Karena ya materinya pada kesempatan ini ada hubungan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita dengarkan tausiah atau obrolan ya Pak? Obrolan saja. Sebelum sana supaya anak mendengarkan Pak. Sebab nanti ada pertanyaan, ada door prize-nya kita perlihatkan dulu. Mau tidak mau door prize-nya? Kita buka dulu door prize-nya. Kakak dipanggil kakak. Ada yang pertama. TV. TV. Ini bukan TV, ya mah kulkas. Ya teh lamun cuma bahasa Inggrisnya naon? Sweater. Sweater. Mereknya naonnya orang buka lah. Anyar ya, anyar. Sweater. Elso. Ini kiriman dari siapa? Saya sebutkan saja, katanya bilang aja Kak dari hamba Allah. Saya sebutkan saja. Tifareni ya. Yang di Galuhan maka kayak sponsor oke ya. Tifareni ya. Sweater. Kemudian, ya makasih sayang. Anggar kalau jadi bapak mah pasti kasih sayang ke anak-anaknya. Paling-paling kalau ngasih kasih sayang apa ayo? Uang. Ayo apa? Queen, coklat. Dan siapa sponsor ini? Dari bapak kita. Oleh karena itu, nanti sponsor lagi ada yang lain dari Bu Risma, Bu Sanapi, Bu Nisa, Bu Sani, Bu Miss Fitri, Bu Ares, Bu Yuli saya, Bu Satya benar, Nahara. Jadi coba kalian semua dengarkan, sebab pertanyaan tidak akan lari dari topik. Silakan Pak Wawan. Cek. Nah, start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagang Pak. Mohon menuju dagang seperti seperti Ari hoyong disebut kakak, ari kelakuan jika kolot. Kira abis itu super queen. Coklat misalnya gampang mainnya. Dua kain milih Pak. Coklat
Ade, pengumuman sekali dah bapak tos lagi sarang padian. Kalah bercerita ya dengan masa kelam dengan padian. Ada masa kelam, ada masa romantis dengan padian. My bestie. Iya, karena motor bisa ngomong itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal dhari dzil qurba wal dhari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidu kulli ja'dari jawadin sahabi bil aswaqi fi aidin bil lail zimarin bin nahari ghalibi bi sabid dunya jahili bil amril akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat kudrat dan iradahnya, alhamdulillah kita semua pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari sampai dengan detik ini. Meskipun udara di malam hari ini di samping kanan kirinya bau kesan. Ada cembalik tadi apa itu marandi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mulai dari melangkahkan kaki dari rumah sampai ke sini, mulai dari aktivitas pagi hari sampai tadi siang hari sampai detik ini, itu semua diridhoi dan menjadi wasilah dikabulnya segala rupa, segala bentuk apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita dijadikan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cek ayat mahalun ci tunduknya dicek salat dicek teh ningali ieu balen Ustaz ningali ta. Nah, ya Ustaz alhamdulillah. Icu bau gitu. Tentunya alhamdulillah. Oke, yang di belakang kedengaran, yang di belakang ada di belakang ada.
Desti, selamat malam. Kumaha, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Mengurangi ya aktivitas di malam minggu, tentunya mohon maaf sekali. Yang malam minggu biasanya tuh teman apel. Yang biasanya apel anu payu nya. Anu payu gitu. Yang biasanya malam minggu di rumah nonton TV. Ditunggu tadi Andi gitu. Masalah dia. Oke. Tentunya alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa mengikuti kegiatan yang ada di SMK Bakti Kencana Soreang, itu kegiatan malam bimbingan iman dan takwa. Oke. Di belakang ada apa ya? Halo. Hai. Itu kan. Ayah jiran lagi nonton TV gitu kan. YouTuber. Iya. Oke. Ya tentunya tadi marilah sama-sama kita semua dalam kesempatan hari yang berbahagia ini, malam yang berbahagia ini tentunya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya belajar itu menjadi seorang pelajar itu bukan hanya kita memahami bidang yang kita pelajari, tapi coba tanamkan isi kolbu kita dengan pemahaman-pemahaman yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Di kemarin di Mapin di kelas 10 pernah saya sampaikan bahwa kita tidak cukup pintar saja, tetapi hati kita, kolbu kita tidak diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Maka pintar saja tidak cukup. Maka yang paling penting itu adalah akhlak. Bagaimana caranya kita untuk belajar tentang akhlak? Maka tentunya banyaklah belajar mengenai nilai-nilai keagamaan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, di sini ngaharulang cicing gitu, itu cicingna ngaharulang teh buka naon gitu, ayah naon, buka tutup, buka chatting yang tadi bales-bales. Isu, mohon maaf ya, off dulu. Sekarang aku lagi banyak kegiatan di SMP sekolah dulu. Gitu. Off dulu ya, slow respon. Padahal mau ulin tuh batur gitu. Nah, salah begitu, salahnya. Iya. Iya. Dan biasanya, jangan sampai kegiatan ini dijadikan alasan. Iya, jadikan alasannya. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tentunya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini saya tidak akan mengajarkan, karena tadi sahur kakak, gak tentu yang disebut kakak. Nah, pasti kene kakak. Kenapa? Cerita sedikit. Dan Pak Dian itu, bukan Kak Dian. Kak Dian. Memang di sini Abdi, teman-teman yang di sini Wakase, yang lain nyebutnya Kak Dian. Alhamdulillah, Kak Dian, terima kasih. Karena upami disebut Bapak Pundung, apa pundung seperti kokoel gitu ta, cika ucing yang naik micun gitu kan. Bogu udah ucing. Sekarang ganteng disebut ucing. Padahal garau. Karena ini, memang betul dengan Kak Dian ini susah dan senang dulu kita bersama ya Pak. Dulu kita senang kita bersama. Waktu saya masuk ke Bakti Kencana tahun 2011. Pak Dian 2000 berapa? 2012. Dulu Bapak masuk di sini baru jadi staf tata usaha. Bertemu dengan Pak Dian. Masih ingat sampai detik ini Pak,
masih ingat dengan Pak Dian? Alhamdulillah. Jalan-jalan ceritanya ke mana lagi? Cirenca. Duaan, romantis, kawan pegangan, siap. Jangan gitu. Naik motor, 100 kilometer, naik motor 20 kilometer per jam. Cangkel tuh Pak. Eta di Pangalengan tadi waktu 2 jam setengah. Ya karena Pak Dian pernah trauma jatuh dari motor. Dulu waktu kita promosi ya Pak, promosi ke SMP Ranca Bali berdua dengan Pak Dian. SMP Ranca Bali duaan sama Pak Dian naik motor, duaan. Pas hujan, dilanjut ke mana? Pas hujan, pakai kacang itu soal kayak tadi gitu. Ini mau langsung nyamper wae, dasar kencang. Ya, tapi itu orang Ranca Bali naik motor duaan sama Pak Dian ya. Hujan gede, semua jas hujan. Minggir kalau beli jas hujan anu kresek teh apa? Nah kresek hiji-hiji jas hujan teh. Wes Pak, Bapak mau beli jas hujan geus abi mah Bapak seuhan we. Cesjo lah ya Bapak besti. Besti lagi. Dulu Pak Dian itu badannya masih gene sekarang apa film si kantung bola film dan Bayu apa Bayu aku gitu. Nah itu dulu saya sekarang kita bapak saya gendut gitu nya. Artinya inilah kenapa Pak Dian ini sudah saya anggap sebagai pertama kakak, yang terus yang kedua mungkin bisa dibilang orang tua. Kenapa? Karena dari segi usia sangat jauh, meskipun saya atasan di sini, Pak Dian sebagai staf saya, tapi saya selalu menghormati beliau sebagai orang tua saya. Karena salah satu bagaimana kita sebagai anak harus bisa menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Menghormati itu bukan hanya hormat saja, ya, tapi dengan kata-kata, dengan perbuatan, terutama dengan kita tidak pernah menyakiti hati mereka. Sampai sekarang kalau Pak Dian tersek kami nyarios, abi tersek Pak Dian nyarios gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Ya. Nah, berkaitan tadi, anak-anak sekalian, di awal tadi diputar lagu Ayah atau lagu orang tua. Nah tentunya ini sudah menjadi kewajiban kita selaku umat muslim untuk menghargai dan menghormati orang tua. Kenapa? Tadi di awal dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Ya artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Kalau coba saya simpulkan dari ayat tadi, bahwa pengertian berbakti di sini adalah salah satu runtutan ibadah yang wajib. Wa'budullah, beribadah kepada Allah, wabil dan Allah dan orang tua, wawan dan biang. Berarti semuanya ada di depan kita, ada di depan kalian. Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu karena kunci kesuksesan kita ada di orang tua. Saya tidak habis pikir gini, ada teman saya, teman SMA, dia orang mohon maaf non muslim, tapi dia sekarang usahanya sukses, berdagang, dagangnya dagang elektronik, dia jualan di salah di Cikarang jualan elektronik. Apa? Saya pernah tanya, ngaranate Joseph, gitu, malu orang Sunda. Cing, coba kasih resep
kenapa kamu bisa sukses sampai detik ini? Apa jawabannya? Dia jawabannya yang pertama kerja keras, dan yang kedua muliakanlah kedua orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Setiap minggu dia itu wajib sifatnya. Setiap minggu kalau dia libur dagang, itu mulai dari pagi sampai sore, ibu dan bapaknya itu makannya dia sediakan dan sampai disuapi meskipun orang tuanya masih sehat. Disuapkan, gitu. Ada kurang mah gitu diantar kurang mah gitu kalau, neng, tuang, sobe mama tidur lah. Gitu. Neng, mungkin pet rumah ribu kene, iya kalau nggak balas chattingan kaboko, gitu. Itu nggak balas chattingan mantan. Orang mah masih kene ngelawan. Sementara kita orang muslim, mereka non muslim sangat memuliakan kedua orang tua. Kemudian di sela-sela waktu libur dia itu tiap libur selalu membawa orang tuanya jalan. Saking memuliakannya orang tua mereka, gitu Pak. Terus pernyataannya gimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Gitu kan? Orang tua misalkan ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, bagaimana? Insya Allah nanti dipayun orang jelas. Ya kembali ke konteks tadi. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya. Saya tidak akan bahas mempersekutukannya. Artinya musyriklah dalam kategori ini. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kemudian wabidil kurba, dan kerabat-kerabatnya, mam, bibi, wa, kemudian dan lainnya. Kemudian wal yatama, dan kepada orang anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal zaril quba, dan kepada tetangga yang dekat, wal zaril junubi, dan kepada tetangga yang jauh, wa ibnis sabil, dan teman sejawat atau ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan hamba saya, innallaha la yuhibbu muhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Di sini bisa digarisbawahi bahwasanya perintah kita selaku umat muslim menyembah Allah sangat wajib. Berbakti kepada kedua orang tua itu sangat wajib. Ketiga, terus kemudian kepada kerabat-kerabat kita, kepada dulur-dulur orang, terus kemudian kepada anak yatim, terus kemudian kepada orang miskin, kemudian yang ketiga kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh, kemudian kepada ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan atau tamu disebutkan di sana. Kemudian Allah yang kedua, poin yang kedua, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, hey, halo, hey, hai, Ustaz, kelas berpresila tapi ngomong, soal berpres. Berpres dari barusan mendengarkan atau tidak. Oke. Jadi dari apa? Kesimpulan dari ayat surat Quran surat An-Nisa ayat 36 apa? Boleh? Tapi yang ikut sela. Oke, sela. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Puspita Rahmawan dari kelas 12 Formasi 1. Sebelumnya izin menjawab Bapak, dari yang dapat saya simpulkan dari dari surah An-Nisa ayat 36, yaitu kewajiban kita untuk beriman kepada Allah dan memuliakan kedua orang tua, tetangga, ibnu sabil, sesama saudara, baik itu saudara jauh ataupun saudara dekat, dan itu termasuk ke dalam bisa disebut ke dalam kewajiban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terus, kemudian larangannya apa larangannya?
Satu. Iya, payung. Iya. Oke, larangannya apa? Akbarnya. Akbar. Artis tadi artis. Jadi Perkenalkan saya kelas 12 masih 3 Pak. iya, ya. Jadi larangan yang tepat. Yang tadi Iya, bisa. yang pertama menyebutkan Allah, Ya. yang kedua tidak taat dan patuh kepada orang tua, Lanjut. Coba, kali Pak, larangannya Pak. Yang pertama, yang tadi musrik. Ya, ini menyekutukan Allah. Terus yang selanjutnya, taat dan patuh terhadap orang tua, tidak patuh. taat dan patuh terhadap perintah Kan larangannya. Terus apa lagi? Terus lagi. Bang. Tolong yang lain. Boleh angkat tangan. Hah? Atau kita. Oh, hadiah tetap udah. 5. Oke. Coba. Oke, jadi larangannya apa? Tadi surah yang pertama menyekutukan Allah, kemudian apa lagi? Yang pertama menyekutukan Allah, dan yang kedua itu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Oke, terima kasih. Kasih Pak. Ya. Jadi innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi dalam Quran surat An-Nisa tadi disebutkan larangannya. Yang pertama menyekutukan Allah, kemudian yang kedua tidak memutus tali silaturahmi, yang ketiga adalah jangan berbuat sombong. Gitu. Nih, Bang. Lurus Bang. Sisa baru tadi. Binat bukan binat. Mereka dia sokul. Luar biasa ya. Artinya apa? Gini, saya sederhana menyimpul, berarti ternyata dengan karakter ya, dengan gaya masing-masing itu bisa menghibur. Nah, jadi pertahankan ya. Ya. Oh tadi dia ya cerita sedikit. Wah cina hari latihan cari pas tampil tadi didengarkan gua patenya. Dia sorak ke mana, musik ke mana gitu. Ya gempur lah, tapi kasih tepuk tangan dong buat tadi. Alhamdulillah. Jadi gitu ya, kalau kepribadian saya itu lebih suka melihat seseorang ketika dia berbicara, ketika dia duduk sehingga bisa amin ayo. Hah? Dwi kan dia. Perhatikan Pak, teteh merhatikan teteh. Dwi. Panas amat terus itu karakter. Bisa kan itu kalau kipas saya kalau kipas dia. Itu kan kipas gitu. Ayo ditutup. Jujur mati. Ngomong naon jangan pakai. Ini kalau dilihat lucu gitu ya. Jadi kalau melihat seseorang dari perspektif lucu itu, orang mau jadi hati aslinya apa? Kalau kita lihat seseorang dari perspektif ya dari perspektif
atau kebencian gitu ya, pasti dah ambak sok ningali si eta walaupun ke orang gitu. Ningali bapak dari dia, bapak tuh nyarios di tukang ngarobro gitu ya, biasa. Itu ngarobro di tukang. Oh cuma salah sih. Oh, kenapa kayak pas kita itu kemudian kemana gitu. Rempong malu kalau WTA-nya Pak pakai hati ngalikin. Pertama dari sikat. Ya, tapi teman-teman di sini sedikit yang tahu karena proses seperti ini. Jadi melihat seseorang itu dari perspektif lucu, bukan dari perspektif apa? Perspektif apa namanya tinggal sebelum gitu ya, tapi tinggal diseta bener gitu ya. Asa adem gitu, hati tes resep gitu. Tak ada seorang itu kan ningali. Jadi istilahnya gini. Ketika sebenarnya budak eta gitu ya, atau siapapun yang berbicara dengan saya, Bobi mau dianggap tidak resep gitu, bener ngambek resep gitu, manyun gitu, manyun gitu, cuci gitu. Ya oke, kembali lagi pada topik. Kembali ke lab. Ya. Oke, kembali lagi. Insyaallah pada malam hari ini sampai jam sampai jam berapa dia? Jam 12. Ada waktu 30 menit lebih lah ya. Oke, 30 menit lagi. Oke, disambung. Tadi bahwasanya dalam Quran surat An-Nisa bisa kita simpulkan yang pertama menyembah atau beriman kepada Allah dengan penuh keislaman. Kita menyembah Allah berarti kita orang Islam. Dengan penuh keislaman, rukun Islam itu 5 lah pasti harapan. Gitunya beriman kepada Allah. Nah, artinya menjalankan rukun Islam berarti kita sudah menjadi seorang mukmin. Beda antara mukmin dengan muslim. Kalau muslim itu hanya levelnya Islam. Kalau mukmin dia sudah Islam dan menjalankan semua syariat Islam, itu mukmin. Mudah-mudahan yang berada di tempat ini dijadikan sebagai mukmin yang sejati, yang nanti semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tadi bahwa sesungguhnya kita diwajibkan beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan semua syariat-syariat Islam, berbakti kepada kedua orang tua kita, orang tua yang sudah membesarkan kita. Dari kita tidak bisa belajar dari bisa berjalan sampai kita bisa. Dari kita tidak bisa berbicara sampai kita bisa berbicara. Dari kita tidak bisa mengenal A sampai Z, dari kita bisa mengenal A sampai Z. Itu berkat jasa kedua orang tua kita. Maka seyogianya kita hormati, kita hargai, kita muliakan orang tua kita dengan prestasi, dengan kalian belajar dengan sebaik-baiknya, dan jadikanlah banggakan kedua orang tua kita. Dan yang terakhir tadi, janganlah engkau berbuat sombong dan membanggakan diri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Non sombong deh. Cing, angkat tangan. Boleh ada yang bisa menjelaskan definisi sombong menurut kalian atau menurut buku? Anak acan, comeng. Boleh, angkat tangan. Boleh, silakan. Boleh angkat. Definisi sombong. Iya, oke, itu Pak. Iya. Ya. Sombong menurut kalian? Sombong amat ya. Nah, sombong saya lama pakai rempeng sih gitu. Cereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firangga Tafiani dari kelas 12 Farmasi 3. Definisi sombong menurut saya yaitu membanggakan diri sendiri, lalu bersikap lebih merendahkan, lebih ke kayak mau merendahkan orang lain dengan membanggakan diri sendiri gitu. Oh. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Masuk, Pak Eko. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau?
Ada lagi yang mau? Tong salah. Anu bener ya? Tuh bener tuh. Sok bener. Anu bener sok anu bener ya. Gak apa-apa, berpendapat saja. Berpendapat saja, silakan. Sombong menurut kalian itu apa? Oke. Oke, ada siapa? Oke. Sombong. Itu sombong versi tadi ya, teman-teman, nggak apa-apa. Ini. Jadi sesungguhnya Allah tidak memiliki orang-orang yang sombong dan membangkang diri. Ya, silakan, mangga. Oke, halo. Oke, ada? Sok dirinya, Boy. Sok nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Mercy dari kelas 12 definisi sombong menurut saya lebih ke membanggakan diri sendiri, kayak jatuh lebih baik dari orang lain. Terus lebih ria juga. Lebih apa? Ria. Oh, ria. Ria. Iya, ricis. Ya, ricis. Ya. Oke, membanggakan diri dan lebih ria gitu. Udah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ria Ricis. Ria Ricis. Oke, ada lagi? Ya. Cukup. Oh, cukup dulu Pak. Cukup. Oke, tadi itu sombong. Berkaitan, oke, mohon perhatiannya. Gitu ya. Ya malum lah, makin gede, makin tinggi tingkatannya, makin bawel pasti itu. Ya. Kemarin kelas 10 adem gitu nya, ngisi kelas 10 mah cici. Pas kelas 12 biasa gedean kan, kelas 10 kan bibirnya masih kena detik gitu. Pas kelas 12 gede, bibirnya jadi rame gitu. Oh. Oke, mohon perhatian ya, dilanjut. Tadi bahwasanya dalam Quran surat An-Nisa, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan makan diri. Definisi sombong itu dalam riwayat tadi jadi disebutkan dalam riwayat tadi Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulli ja'dari zawadin sahabi bil aswaqi bi fadin bil laili fi mari bin nahari wa ali bi amrin dunya ya bi amril akhirah. Nah gini, menurut Abu Hurairah diriwayatkan hadis Al-Baihaqi, ada 6 perkara yang dibenci oleh Allah. Oke, ada 6 perkara. Saya tanya, pertanyaannya, kalau Anda benci dengan seseorang, kumaha rasanya? Hah? So, kumaha rasanya? Orang benci. Kira-kira kalau kita benci dengan seseorang, hayang teu ningali, hayang teu nanya, hayang teu ditanya. Nah, sama halnya 6 hal atau 6 perkara ini bisa mendatangkan kebencian Allah. Allah itu zat azza wa jalla, Allah itu zat yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang mencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, orang sarana alam semesta. Jika dia benci, maka apa? Doa kita yang kita panjatkan itu tidak akan diangkat, tidak akan diterima oleh Allah. Percuma kita sholat pagi dan malam, puasa setiap hari,
Tetapi kalau 6 hal ini masih kita lakukan, berarti kita termasuk orang-orang yang sangat benci. Akbar, Kabinar, Amba kasih terbenci, udah hoream, mau hoream mengalih buku kita lagi, gitu. Cik lihat mana? Iji, gitu kan? Saking benci, sama halnya ketika Allah sudah benci kepada hambanya, arek urang ngadoa sakumaha wae ge, tapi ketika 6 perkara ini masih dijalankan, moal dikabulkan. Gitu. Jadi jadilah pribadi, jadilah hamba yang tidak dibenci oleh Allah. Nah, tetapi tadi kalau kita sesama umat manusia jangan pernah memendam kebencian. Kemarin di malam nisfu Syaban ada riwayat hadis yang menyebutkan di mana pada malam pertengahan bulan nisfu Syaban Allah akan melihat atau Allah akan melihat hamba-hambanya kecuali 2. Yang pertama orang yang musyrik, yang kedua orang yang memendam kebencian di dalam dirinya. Jadi kasih sama manusia mah jangan pernah memendam kebencian. Di dalam riwayat saya disebutkan amalan yang paling aku sukai kata Rasul, amalan yang paling aku sukai kata Rasul dan Allah adalah apa? Yang pertama, yang paling berat adalah memaafkan orang yang sudah berbuat buruk kepada kita. Jadi sesama umat manusia, apalagi sama besti, jangan pernah memendam kebencian di dalam hati. Lamun orang benci mah mereka itu kieu. Tapi jangan pernah kita dibenci oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Gitu. Jadi sesama manusia jangan pernah memendam kebencian. Contoh Akbar jeung Dinar, si Dinar teh nikung ka bogo Akbar. Gitu. Terus apa? Kayak atas si Dinar. Itu dideketan ke orang lain, deketan ke mana ya? Sampai apa? Nar ada deket ke orang. Oh dijijian ke orang, Nar baru ke mana? Aduh tempat tanya ngobrol. Asa apa misi Dinar? Misi Dinar. Orang mah cuma deket hukum, asa tuh tanya orang, untuk minta rasa yang mana itu, bantu. Bagaimana bisa ya? Oke. Nah kembali lagi. Ada 6 perkara yang bisa mendatangkan kebencian Allah. Yang pertama apa yang harus kita hindari adalah tadi yang pertama Ja'dariyu, artinya orang yang sombong. Orang yang sombong itu bisa mendatangkan kebencian Allah. Kalau Allah sudah benci kepada kita, maka Allah tidak akan menurunkan keberkahan, maka Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada kita. Nah, menurut para alim ulama, sombong itu ada 2. Yang pertama, sombong menolak kebenaran. Para ulama, yang pertama sombong menurut para ulama adalah yang pertama menolak kebenaran. Jadi orang apa benar nama mana yang masalah, gitu ya. Padahal salah mana tapi bukti benar itu. Ada yang masalah tapi bukti benar itu. Tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima masukan. Itu termasuk kategori orang-orang yang sombong. Sombong yang pertama, dia menolak kebenaran. Sombong yang kedua tadi adalah merendahkan orang. Cik mana pengulin jemuran gitu, dan mana gitu. Mana pengulin jemuran, gak sukuna bau gitu kan. Mana pengulin jemuran, mana pengulin duit, pengulin jemuran mah motorna kudu eta, kudu CRF gitu. Menunggu di rumah kudu motornya NMAX gitu. Nah, orang yang seperti itu merendahkan orang lain sama sombong. Ketika di kelas, menema di remek wae. Yo kurang dibejaan sama itu juga sombong. Gitu. Halo. Orang yang sombong itu tidak mau mendengar nasihat orang. Tapi Anda sombong.
sombong itu yang pertama tadi menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu banyak. Tadi tidak mau dikritisi, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat. Kenapa? Karena orang yang tidak mau isi, orang yang tidak mau dikasih nasihat, orang yang tidak mau mendengarkan, berarti di dalam dirinya merasa dirinya paling bisa, merasa dirinya paling benar. Maka hindari. Ya, misalkan Sheila dari perusahaan punya jabatan sebagai manajer, bawahan mengkoreksi. Mana tinggal geran dibagi OB, nah mana ke urang. Mana tinggal tukang sapu, ya mana kurang. Itu tidak boleh. Karena seperti itu sama tertanam di dalam diri kita sifat sombong. Sekali lagi, tadi jadari atau orang yang sombong dapat mendatangkan kebencian Allah. Lagi kalau Allah sudah benci, berarti Allah tidak akan menurunkan keberkahan di dalam diri kita. Teman-teman di sini siswa belajar, lulus sekolah teh hayang digawe, tapi ketika sekolah sifat tadi tertanam di dalam dirinya, maka jangan harap ketika keluar sekolah susah mendapatkan pekerjaan. Maka yang pertama adalah akhlak perbaiki. Maka Abi kan di sekolah di sini, di antaranya visinya adalah luar biasa akhlaknya. Nah dengan akhlak itu bisa menjadikan diri kita sukses dunia dan akhirat. Oke, paham? Yang pertama jadi hilangkan sifat sombong. Sombong itu menurut para ulama yang pertama menolak kebenaran, yang kedua merendahkan orang lain. Sesama manusia kita sama. Kita sudah pada tahu yang membedakan adalah ketakwaan saja. Abi yang bagian sarua, tidurnya menjabatan mungkul, tapi Allah memandangnya bukan karena itu. Tapi siapa tahu dia lebih taat ibadah daripada saya. Padian nunggal malam saat tahajud, abi kerek mimpi. Gitu kan. Padian subuhna ke masjid, abi subuhna kaburangan. Kan kita nggak tahu. Allah memandang itu. Harta yang kita miliki, apalagi kalian, loba duit enak itu mah kolot. Nya, murah. Banggalah dengan apa yang kita miliki dan kemudian jagalah apa yang kita miliki. Jangan sampai yang kita miliki hilang. Jangan sampai yang kita miliki direbut orang. Terus direbut orang lain mah sedihnya. Arah satu entah disebut orang lain. Sedih. Oke. Lalu kedua nyata hal yang dibenci oleh Allah adalah zuhadun. Zuhud itu adalah orang yang rakus. Nah ini hati-hati. Orang yang rakus ini bisa mendatangkan kebencian dari Allah. Rakus, serakah. Ya. Nah ini sifat ini coba kita belajar dari sekarang, dari kecil. Yang kita punya sekarang kita manfaatkan. Jangan ingin dengan barang orang lain. Mau minta tapi itu bebeja. Minta enggak bebeja. Jadinya minta atau minjem sendal. Anu bagaimana pakai lagi gitu. Pasti bagaimana yang sudah orang kemana ada sendal. Bisa pakai orang kemana? Bebeja kamu di saku. Siapa tadi bicara? Yang mau dipakai ku sereka. Gitu. Olah ayah. Nah orang minjem kudu bebeja. Kalau orang minjem ke bebeja hati-hati. Itu termasuk kalau di pasar itu namanya gosok. Gosok itu termasuk dalam kategori hal yang diharamkan, dibenci. Nah, gasat kalau mau di pesantren ngarangan. Minjem tapi ente bebeja. Kabayang, kamu diinjem dari do, mau jadi apa? Mau jadi dosa. Tapi kalau diinjem dan terido, maka jadi dosa. Ingat, meskipun berupa bahasa sendal atau sepatu, tapi kalau diinjem dan terido bisa jadi dosa. Pulpen, kalau minjem pulpen, ujung tuh bebeja. Cokot, minjem pulpen sepeda bea. Kamu sih, digantian ente. Undang-undang farmasi menginjam anak timbangan atau minjem jasret, minjem toolkit gitunya sini karena si batang pengadungan teh potong tuh bebeja. Aduh kada tadi bang kopi bang terpotong aslinya mana yang menurut tadi marana dipotong gitu. Oh potong kemana yang minjem. Hati-hati dengan
Kalau yang dipinjamkan dan tidak ridho itu bisa jadi dosa. Gitu, mau berkah nanti. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada sahabul bil aswaki. Ini yang ketiga, membuat kebisingan, dalam suatu majlis. Nah, ini ada nih. Nah, kan ya kan? Nah, sahabul bil aswaki membuat kebisingan. Kebisingan di sini disimpulkan oleh ulama bisa dalam suatu majlis, bisa di pasar atau di kelas. Ini ada sebagai pelajar. Bisik, gandeng, guru nerangkan, ngobrol di tukang. Itu hati-hati. Bisa mendatangkan kebencian dari Allah, maka Allah ilmu yang kalian pelajari itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Nah lo. Sombong, ragus, membuat kebisingan. Sahabul bi aswaq. Nah, kebisingan artinya apa? Ketika kita dimanapun, maka jagalah ketertiban. Biasanya kalau abok tiba baturannya, rame gitu kamu istri, mau ibu-ibu di pasarnya, waktu udah pasar nanti istri ke pasar, mereka di pasar rame, dia namun di beda pedang hiji ewang pas ya, itu banyak aja gitu kita pas saya pakai pedang, parah ini juga gitu, kalau para tawar harga gitu, aduh resep. Padahal tadi membuat kebisingan di satu tempat, di majlis, di kelas, dimanapun tempat itu, baik di pasar, itu bisa mendatangkan kebencian dari Allah. Ketika Allah benci, maka Allah tidak akan menurunkan rahmat keberkahannya. Tuh, nah, sok ngarokok itu kan gandeng itu. So, belajar di kelas tadi, belajar perhatikan, kemudian kemudian pelajari. Ketika kita membuat kebisingan, maka itu akan mendatangkan kebencian Allah. Sombong, rakus, membuat anu kaopat nyaeta zibatu bil lail, orang yang menjadi bangke di malam hari. Kebluk gak cek orang di rumah. Kebluk. Kenapa? Karena waktu di malam hari itu adalah waktu, apalagi bagi seorang pelajar itu waktu yang sangat bagus sekali untuk belajar, apalagi nanti di menjelang subuh. Imam plak we sare hantem teu di hudangkeun moal hudang juga. Gitu kan terusnya. Gitu mimpi we geus ngacai belah dieu, geus pulau Sumatera, pulau Kalimantan, nyingir ngacai, kakana ngacai nangkuban komo. Dieu Nah, maka mungkin pernah membaca ya, B.J. Habibie itu dia tidur itu sehari semalam itu ketika dia belajar itu tidak terlalu banyak. Paling banyak yang dia tidur itu 2-3 jam. Ketika dia menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang pelajar terbaik ketika di Jerman. Urang mah loba sare di Batang dia ajar. Malah ketika di kelas oge nungguan responsi, nungguan prakteknya sare heula. Itu sereka itu di tutupan ku jurnal. Sare we tiba gitu kan tindakan. Atau pakai jasa yang tutupan gitu. Aduh, ada sereka menikuat berwiridan maka. Apa penting atau senang tiga champion jelakan gitu. Aduh. Nah, ini anu keempat adalah orang yang menjadi, artinya orang yang banyak tidur di waktu malam hari. Kemudian yang kelima, jibar bin nahari adalah orang yang menjadi keledai di siang hari. Maksudnya apa orang yang menjadi keledai di siang hari? Artinya dia, kalau keledai itu apa kalau di siang hari? Keledai itu berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, menghalalkan segala cara, yang haram dikerjakan, yang halal diperhatikan, pokoknya mah hajar, terobos. Itu bisa mendatangkan bencinya Allah. Orang yang menjadi keledai pada waktu siang hari,
Artinya hirup menghirup gitu kan, tara sholat, tara puasa, udah beli orang bulan puasa, untuk puasa, batul puasa, orang kawartek gitu. Gitu. Batul tarawehan, niru tarawih indi. Gitu, tapi mengko ka warung Codah gitu. Ini. Jadi pada waktu siang hari tidak diisi dengan aktivitas ibadah, itu maksudnya. Nah, kemudian yang ke-6 adalah itu orang yang mengetahui perkara dan namun bodoh mengenai perkara tersebut. Kita tahu sholat itu wajib tapi tidak melaksanakannya. Kita tahu mengambil barang orang itu hukumnya haram tapi kita masih melakukannya. Kita tahu menggibah atau membicarakan aib orang lain itu dosa tapi kita masih mengerjakannya. Nah itu, jadi yang kelima itu orang yang mengetahui perkara benar tapi enggan mau melakukannya. Yang terakhir, yang keenam adalah enam ya, benar ya? Yang keenam benar berarti ya? Oke, jadi yang pertama song, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Yang ke-6. Oke, nah itu. Oke, jadi 6 perkara yang harus kita hindari supaya kita tidak dibenci oleh Allah. Tadi yang saya garis bawahi bagi seorang pelajar tadi yang pertama, jadilah seorang pelajar yang tidak sombong. Jadilah seorang pelajar yang kedua, jadilah seorang pelajar yang jadi seorang pelajar yang tidak bising ketika dia belajar. Itu bagi seorang pelajar perhatikan. Karena ketika kita belajar masih tertanam di dalam diri kita sifat-sifat yang tadi disebutkan, maka sifat itu akan mendatangkan bencinya Allah dan ilmu yang kita pelajari tidak akan bermanfaat. Jangan heran ketika kalian lulus kasih orang menghese dengan pegawai teh. Ngasih si etama menibabari digawe teh. Nah itu, hati-hati. Kenapa sekolah ada kegiatan pembiasaan, ada kegiatan seperti ini tujuannya apa? Untuk menanamkan akhlak bahwasanya lulusan Bakti Kencana Serang itu bisa bersaing dan kompetensi, tapi akhlaknya ini bisa mendatangkan berkah dan rahmat Allah kepada siswa-siswi di SMK Bakti Kencana Serang. Oke, itu. Masih ada waktu Pak ya? Oke, tadi silakan ada, boleh bisa disimpulkan angkat tangan tadi ada 6 perkara yang dibenci oleh Allah. Iya. Sakir, boleh Sakir. Siapa Sakir? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sabrina Utami dari kelas 12 Formasi 1. Izin menjawab 6 hal yang dibenci oleh Allah, yaitu yang pertama sombong, yang kedua rakus, yang ketiga membuat kebisingan, yang keempat menjadi bangkai di malam hari, yang kelima menjadi keledai di siang hari, dan yang keenam tahu satu perkara tapi tidak diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kasih Pak. Itu tanda cinta dari Bapak ya kepada. Dari Bapak itu muridnya, muridnya. Oke. Ini tadi 6 hal perkara. Oke, bisa menyebutkan lagi tadi sombong menurut yang saya sampaikan tadi apa saja? Itu Pak, tuh. Itu. Tuh. Itu ya, yang itu. Oke, sok silakan ya. Ya. Sombong tadi yang Bapak sampaikan menurut alim ulama seperti apa? Sebelumnya ini nama saya Gita dari kelas 12 Farmasi
satu. Menurut para ulama, sombong dibagi menjadi dua, yaitu sombong karena orang yang menolak kebenaran dan sombong karena menolak orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang di belakang, amalan yang paling gampang tapi sulit dilaksanakan apa? Yang di belakang, ada kan? Sebelah sini Pak, sebelah sini Pak. Itu Pak. Amalan yang paling gampang tapi sulit dilakukan dan paling mulia di hadapan Nabi, di hadapan Rasul dan di hadapan Allah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Minarti dari kelas 12 semester 3. Ya, boleh. Jawaban yang Bapak katakan yaitu bisa memaafkan sesuatu yang telah menyakiti kita. Oke, terima kasih. Bisa memaafkan orang yang pernah berbuat buruk kepada bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Jadi kita bisa memaafkan para mantan kita. Bisa. Kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, tadi harus bisa memaafkan orang yang pernah berbuat jelek kepada kita. Jadi bisa memaafkan. Oke. Halo. Hai. Di belakang ada? Ada di belakang? Alhamdulillah. Sudah yang dipakar pas para eta sebenarnya pimpinan. Ya. Tadi rame, tadi dipoto rame tadi. Alhamdulillah. Oke. Terus beres fotonya tadi beres. Atau ini bapak-bapak dipoto cuma sekali kayak gitu. Kayak pisah. Datang. Bapak pernah lindur tadi sinar. Pak. Nah ini jadi pembina. Oh iya. Bapak gerger-gerger mulai dari kekuatnya tunduk diundangkan ke sopan. Nah, kita kepala sekolah bisa. Pak, punten. Jadi pembina, siap. Kamu yang bupati jadi pembina, dipoto panglobana gitu. Saya sasa tuh itu MC Tiara. Bapak Kapayun sambutan atau si Widi Allah ada saya Bapak Kapayun sambutan terus itu Bapak makan rek oge gitu siap gitu. Apa sih Anda buat kalian semuanya itu lah pokoknya itu mau ke video gitu. Oke, yang terpenting mudah-mudahan ya tadi ya kegiatan kita menjadi kegiatan yang sangat berkesan ya. Insyaallah nanti ada kegiatan terakhirnya lah buat persembahan buat kalian. Terakhir sebelum ditutup. Oke, masih kaitannya tadi dengan yang pertama sembahlah Allah dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua kalian, kepada kerabat, kepada teman sejawat, kepada orang anak yatim, kepada orang-orang miskin, kemudian kepada hamba sahaya, kepada ibnu sabil, dan hindarilah, jauhkanlah diri kita dari sifat sombong. Nah, di mana dituliskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana bahwa, nah ini harus perhatikan, tolong dicatat baik-baik. Ada hak orang tua yang harus kita penuhi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebutkan ada 10 hak orang tua yang harus seorang anak penuhi. Kita jadi anak, 10 hak harus terpenuhi. Mumpung no ayatnya nih, aduh kumaha kita jelaskan. 10 hak ini yang namanya hak itu wajib kita penuhi. Kita selaku umat manusia kewajiban kita beribadah kepada Allah, itu haknya Allah, gitu kan? Nah maka kita beribadah. Nah jadi orang tua kita selaku anak maka harus memenuhi 10 hak ini yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan. Yang pertama apa?
Yang pertama makanan. Yang pertama makanan, jika ia membutuhkannya. Ada peribahasa kieu, kolot mah bae teu dahar oge asal budakna dahar. Tapi nu jadi budak belum tentu ingat ka kolot. Yang pertama makanan. Ingat. Dan sebutkan sedekah yang paling utama itu bukan ke fakir miskin, bukan ke anak yatim, tapi adalah kepada kedua orang tua. Yang pertama makanan, jika ia membutuhkannya. Untuk butuh pak kumara, si mama melalui pengerti orang. Masa nanti orang tua kita menerima kemudian diberikan kepada orang lain, jadi masalah. Apalagi makanan yang paling ibu dan bapak kita sukai. Nah, di dalam kita punya rezeki, ingat, berikan si mama harus seplak, si mama harus berikan. Itu ya. Terus bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, ayah kita? Maka sebagian guru-guru kita atau guru saya menyebutkan kalau kita ingat kepada kedua orang tua kita yang paling sederhana, contoh misalkan Rama pada resep naon, buah menangan, resep lauk nila, digoreng, dibakar, Ramana pada tos pupus, resep lauk nila dibakar, meser atau nggak ada lauk nila dibakar, tapi kalau itu kurang, bikin kataku. Secara tidak langsung kita mengenang jasa beliau, dan kemudian ketika kita ingat kepada orang yang sudah melahirkan sudah membesarkan kita ngasih kepada orang lain, maka pahalanya akan nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Sebagian dulu saya menyebutkan kalau kita kangen dengan orang tua kita, biasanya orang tua kita duduk di rumah sebelah mana sambil duduk, dituturkan cara diukna kumaha, sambil mengenang, sambil mengingat masa lalu, sambil baca Al-Fatihah. Khususkan buat orang yang sudah meninggal tadi. Boh ibu, boh bapak. Yang pertama tadi, hak orang tua yang harus kita patuhi. Yang pertama makanan. Jangan sampai ketika kalian sudah sukses sekolah, ada yang bekerja di rumah sakit, di apotek, di industri, poho anu jadi kolot, ingat-ingat aja kolot sampai kelaparan, maka orang termasuk dosa yang sangat besar. Mal barokah rezeki anu dibeunangkeun ku urang. Hiji makanan. Oke, yang kedua disebutkan hak orang tua. Yang kedua adalah pelayanan. Orang tua sekarang jam-jam ini, ya, artinya ketika orang tua butuh, apalagi ketika orang tua kita sedang sakit, sok kurang komun udah belajar perawat, kan belajar merawat, kurang diwaslat, ya, ulah laki misalkan dipindahkan, dicalipna di kursi ka tempat tidur, urang mah ulah sampai ngaguru tuh dina hate, si emak mah, si bapak mah ganggu wae, capek urang, dosa. Moal barokah hirupna, rezeki nu dapatkeun moal barokah. Yang kedua pelayanan. Ingat jasa dulu orang tua kita, ibu kita keur budak, ya, ngaombehan, ngamandian. Oke, orang tua yang masih gagah, tapi ketika nanti orang tua kita sudah tua, apalagi yang tidak sehat untuk perlakuan, maka cepatlah berbakti kepada kedua orang tua, jangan sampai terlambat. Disuruh mah, aduh. Nah, gitu. Yang kedua, yang pertama makanan, yang kedua pelayanan. Yang ketiga apa? Yang ketiga memenuhi panggilan jika ia memanggilnya. Namun dititah ulah asal. Neng, udah, neng, sholat, sholat, tuang, pameserkeun gas, pameserkeun minyak goreng anu harga saleper 40.000, ini, gitu. Menolak. Ketika kita menolak panggilan orang tua, maka Allah akan membenci kepada kita. Orang sekolah mah barokah. Gitu. Nah, terus kumaha tos teu aya sepuhna. Amun teu sepuhna kan aya. Maka ketika orang tua kita sudah meninggal, bagaimana menghormati kepada orang tua kita? Orang tua sudah kita meninggal, maka hormatilah kerabat-kerabatnya. Amun aya uwana ka uwana, amun aya ka bibina ka emangna ka emangna. Ketika emang manggil ke orang, cep, wayana ka dieu,
kotor ke saya, tapi orang dititah emang wayahna kudu injil. Karena emang bibi uwa menjanti kolot orang antos teu aya. Gitu. Naon sih ditah wae da pamalen kolot urang, itu ada tuh. Terus aya bahasa gitu urang. Da mane malen kolot urang, da dirinya malen kolot urang, sangeunahna marentah. Ingat, pengganti orang tua kita ketika sudah tidak ada adalah kerabat, mang, bibi, uwa, dan lain-lain. Gitu. Yang keempat adalah hak orang tua yang kepada kita pun adalah patuh. Patuh jika dia menyuruh selain kemaksiatan. Menurut wayahna neng ulah ulin malam minggu ayeuna mah ada hujan. Neng wayahna ulah keluar malam minggu ayeuna mah loba begal. Wayahna ulah keluar, patuh. Itu hak orang tua. Dan yang kelima, berbicara lemah lembut kepadanya, ulah make urat. Ditelepon ku si mama. Si bang telepon rek, rek nepi si teleponan. Jadi kalau pahariwang. Ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, maka berbicara dengan yang baik, yang lembut. Mohon ma, mohon pak, naon, gitu. Berbicara lemah lembut. Itu hak orang tua. Kemudian anu kalimat tadi berbicara lemah lembut. Kemudian yang keenam ini, yang keenam memberi pakaian. Ya emang geus garawe ke ieu lah geus garawe. Baik kedua lebaran, ya memberi pakaian. Misalkan kolot orang, punten mohon maaf, penghasilannya lebih gede dibandingkan orang, tetap orang sebisa mungkin kudu masih. Terus emang lebaran enak mah meser, yos kuaa, yos PT, itu alus, gitu. Terus mah kolot orang teu aya, ka bibi, ka emang, eta nu jadi apa anu jadi gaganti kolot urang, gitu. Terus kemudian anu ketujuh, nah ini yang ketujuh berjalan di belakangnya. Namun orang ini berjalan dengan kedua orang tua kita, bapak, ibu, atau ayah, mama. Namun orang berjalan tadi disunnahkan bagusnya kita berjalan di belakang mereka. Kalau orang mah beda, orang lebih harus pakai kata kon ieu gitu kan. Pakai meser ieu, mah teman ka meser orang nuntun kolot. Gitu kan? Apa enak keluaran iPhone anyar, panggulana mau motor didudut si mama mah udah karek gajian. Kurang panggulana harus. Padahal itu bisa hati-hati, bisa mendatangkan tidak kebarokahan di dalam keluarga. Jadi sarana upami berjalan itu harus di belakang. Nah, sama halnya ketika mang bibi orang berjalan, kita selaku yang lebih muda itu di belakang. Gitu ya. Nah, itu anu ka-7. Nah, anu ka-8 yaitu merelakan sesuatu yang anak sukai. Merelakan sesuatu yang anak sukai untuk dirinya. Si mama teu boga anu, misalkan punten. Oke, kaalaman ku bapak ieu. Si mama si bapak teu boga HP, HP-na rusak. Ari anakna HP-na alus, iPhone 13. Ari kolotna HP-na geus kaca geus pupus. Itu ari indung bapana HP-na geus pupus. Lamun di telepon sareng gorogokan. Halo. Ari anakna HP-na alus. Anu puluhan juta. Nah, ketika kita mantap menjadi konsisten seperti itu, maka Allah tidak akan menurunkan keberkahan. Hati-hati. Nah ini, pada orang mah mulaan pergi orang gaya heula, baik kalau orang mah, gitu kan? Ini, hati-hati. Kemudian yang ke-9, tidak merelakan sesuatu untuknya yang si anak tidak menyukai. Jadi kita tidak rela. Sekarang ketika kita tidak suka, maka kita larang orang tua kita. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir selalu mendoakan kedua orang tua agar mendapat ampunan, agar mendapat keberkahan di dalam kehidupannya. Rabbana Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu. Jadi
sekali lagi, ada hak orang tua yang harus kita penuhi selaku anaknya. Yang pertama tadi apa? Makanan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10 mendoakan. Oke, boleh angkat tangan? Masih ada? Ya, oke, silakan. Ya, udah siap ditulis tadi. Ya, Itu sudah dipersiapkan. apa-apa. Bagus sekali. Berarti Ustaz memperhatikan, dicatat, Kasih. ya, apa isinya walaupun ngantuk. Ya. Oke. Ngantuk aja daripada ngobrol lebih baik ngantuk. Ya, silakan. Maaf ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya sama Ika dari kelas 12 farmasi 3. Jadi ada hak orang tua yang harus kita penuhi. Yang pertama, makanan jika ia membutuhkannya, tapi jika orang tuanya sudah meninggal maka memberi makanan kesukaan orang tua kepada orang lain. Kemudian yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, memenuhi panggilan jika orang tua memanggil kita. Yang keempat, patuh jika menyuruh kepada selain kemaksiatan. Yang kelima, berbicara lemah lembut. Yang keenam, memberi pakaian. Yang ketujuh, berjalan di belakangnya. Yang kedelapan, merelakan sesuatu yang anak sukai untuk dirinya. Yang kesembilan, tidak merelakan sesuatu untuknya yang anak tidak sukai. Kemudian yang terakhir yaitu selalu mendoakan kedua orang tua agar mendapat keberkahan dalam kehidupan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Salsa. Oke. Nah, itu tadi ada 10 hak orang tua yang harus kita penuhi. Tolong diucapkan baik-baik biar ketika kalian pulang dari sini kegiatan ini ada yang menjadi bekal kalian untuk nanti. Kenapa? Kalau kita ingin dihargai, pasti yang di sini akan menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pasti ingin dihargai oleh anaknya. Maka belajar dari sekarang, kita hargai dan hormati orang tua kita. Kenapa? Karena perilaku hari ini akan mencerminkan nanti kalian dia akan datang. Mudah-mudahan ayeuna sok bantanggul kakolot, ngalarang kakolot, pasti engke orang bakal dilawan ku anaknya. Itu. Nah, oke, tadi 10 hak tadi. Yang pertama makanannya, pelayanan kita, terus kemudian panggilan orang tua, dan patuh, berbicara lemah lembut kepada kedua orang tua, memberinya pakaian, terus kemudian berjalan di belakangnya, merelakan atau memberikan barang yang kita sukai dan orang tua tidak punya, kemudian tidak rela atas sesuatu hal yang kita tidak sukai, terus kemudian yang 10 selalu mendoakan orang tua kita. Nah, kemudian yang terakhir sebelum ditutup, di mana pernah diriwayatkan dari Al-Faqih Abu Lais pernah berkata, ada seorang pernah bertanya, bagaimana orang yang mengenai kedua orang tua apabila orang tuanya sudah meninggal, tapi orang tuanya itu meninggal dalam keadaan marah kepada anaknya. Nah, orang tua kita meninggal, tapi orang tua itu sedang marah kepada anaknya. Terus kemudian apa si anak itu masih dapat membuatnya ridho setelah wafat kepada keduanya. Jadi gini, ketika seorang tuanya meninggal itu dalam keadaan marah, apakah si orang tua itu sudah ridho kepada kita meskipun dia sudah meninggal? Ini hati-hati, jangan sampai ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, pas saya aja menjadi kolot, isuknya kolotnya meninggal, maka kita menyisakan dosa dan kemarahan kepada kedua orang tua. Kemudian Abu Lais menjawab, bisa, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Maka orang tua yang tadi meninggal dalam keadaan marah, dia akan ridho kepada anaknya asal 3 syarat terpenuhi. Yang pertama apa?
Yang pertama, hendaklah menjadi anak yang soleh dan soleha. Gitu. Yang kedua, hendaklah si anak menjalin hubungan silaturahmi yang baik kepada kerabat-kerabat orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, hendaklah si anak memohon ampunan dan mendoakan dan bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Ini, maka kalau hidup kita ingin diridhoi oleh orang yang sudah meninggal, tadi yang pertama berbuat baiklah atau mengerjakan amal soleh. Kita orang Islam mengerjakan rukun-rukun Islam, syariat-syariat Islam. Dan yang kedua tadi Bapak menjalin hubungan yang baik dengan kerabat dan teman-teman orang tua kita. Jadi apa dia misalkan sepuluh atau santun dua nana. Nah ketika kalau barang teh ulang ka dulu Pak. Tapi ingat si bapak teh baheula babatrana sahawai nu aya keneh datangan. Kalau perlu urang mere mawa jinjingan bikin sedekah atas nama almarhum. Gitu. Itu sebagai supaya orang yang sudah meninggal itu ridho kepada kita dan kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan kehidupan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berbuat amal soleh. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik. Dan yang ketiga, selalu mendoakan orang tua yang sudah meninggal dan bersedekah. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya buat kalian semua yang ada pada kesempatan malam hari ini. Jadi muliakanlah kedua orang tua kita selagi masih ada, selagi dia masih sehat, selagi dia masih bisa bercengkrama dengan kita, maka muliakanlah, maka hormatilah, maka patuhlah. Karena seyogianya kalau tidak ada mereka, kita tidak bisa duduk di sini. Kalau tidak ada mereka, kita tidak bisa menghirup udara yang begitu segar, yang begitu kita butuhkan setiap hari. Maka muliakanlah kedua orang tua kita dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Singkat kata, sedikit kuat saja, hidup itu jangan pernah dibikin sulit, jangan pernah dibikin ruwet. Asal tidak maksiat dan bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak bisa serta tidak mengusik kehidupan orang lain. Maka itulah hidup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong buat Ustaz kita, buat Bapak kita yang sudah memberikan materi. Alhamdulillah saya punya adik, saya punya Bapak pimpinan yang luar biasa talentanya. Dari agamanya saya akui, dari kegiatan seninya dia juga suka, dari olahraga juga suka. Jadi alhamdulillah kita punya pimpinan yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Pak Wawan tetap sehat selalu, panjang umur dan tetap bisa dengan kita gabung dalam kegiatan belajar dan mengajar. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum saya tutup, sini kan ada hadiah utama ya. Kamu Dino kamu punya adil nanti. Ya, ada hadiah paling utama. Ada yang mau tidak? Dikirain bohong ya. Ini masih baru ya. Saya buka dulu ya. Ya, foto-foto. Ya, foto. Terima kasih Pak Randy. Kalau yang mau pesan boleh ke Pak Randy saja ya. Ya, silakan. Saya ingin ada 3 orang ke depan. Oke. Satu barusan siapa? Saha teh? Ini teh saha apa hilang deui? Oh, saya silakan ke depan satu. Yang paling belakang sini. Sini yang paling belakang. Yang paling belakang sini. Yang paling belakang. Oh, sini yang paling belakang. Ya, sini ke depan.
silakan berbaring sebelah sini, sebelah sini. Oke, udah di sebelah sana. Satu lagi yang paling belakang ada tidak? Ayo sini ke depan. Saya hitung 1, 2. Mau? Oh mau. Sini. Yang paling depan ada yang mau ke depan? Agil mau Agil? Atau siapa? Saya tadi. Ini kan dari farmasi. Ini perawat. Alhamdulillah perawat ada. Yang paling belakang kalau siapa? Ayo sini. Ayo sini. Kalau tidak ada kita cukup 2 saja. Kalau tidak ada yang tengah, 3 dengan yang tengah. Oke, sini. Jadi gini pertanyaannya Pak Ustadz buat anak-anak yang ini. Nanti Pak Ustadz, Pak Wawan yang jadi juri, mana yang paling bagus, mana yang paling komplit dari hasil kesimpulan dari materi barusan. Ya. Jadi nanti silakan dinilai. Tapi ini sah nggak Ustaz? Saya kan udah dapat hadiah. Tapi sekarang tampil lagi sah tidak? Sah. Sah. Sebab yang saya lihat itu aktif sekali. Sah ya. Oke. Jadi silakan. Saya ngasih waktu tidak panjang. Hanya 1 menit, 2 menit. 2 menit, silakan kalian simpulkan dari hasil mendengarkan barusan tausiah dari Pak Wawan. Paham? Paham? Oke, caranya begini. Sekarang kamu membalik dulu ke sebelah sana. Semuanya ke sana. Oke, tinggal HP. Sela. Sekarang Sela hanya menegur saja ya. Nanti kita tentukan Sela ke 1, ke 2 atau ke 3. Kamu hanya istilahnya yang silakan utarakan tangan saya angkat berapa gitu ya. Ke berapa, oke? Oke. Sela belum. Berarti yang ini diam. Oke. Oke. Sela berapa? Ya. Siap. Oke. Sela berapa? Oke, 3. Berarti Sela nanti main yang ke 1. Oke. Sekarang yang kedua. Jadi kalau ini kan dia yang 3 berarti dia jawabannya. Paham? Oke. Yang kedua, namanya siapa? Hah? Neni. Teni. Oh, ini. Oh, I'm sorry. Neni. Siapa ini? Ini angka keberapa ini? 5. Oke. Berarti ini itu yang ke Acan. Siap nih, siap. Oke. Ini angka keberapa nih? Ya, ini kamu ya. Ya, masih kamu ya. Keberapa? 3. Oke, ketiga. 3 dengan 1 dekat enggak? Dekat. Oke, sudah saja balik lagi ke sini. Oke, udah kayak gini. Ke 1, ke 2, ke 3, simpulkan. Kita mulai dari ke 3 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Renata dari kelas 12 Farmasi 3. Saya izin menyimpulkan untuk yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, anak yatim, kerabat dekat maupun kerabat jauh. Jangan sekutukan Allah dan jangan sombong dan membanggakan diri. 6 hal yang harus dihindari
Satu, sombong. Sombong dapat dibagi menjadi dua, yaitu sombong karena tidak mau menerima kebenaran dan sombong karena merendahkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, bahwa Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat-kerabat, anak yatim piatu, orang miskin dan teman-teman. Lalu baik itu berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat atau yang jauh, serta orang yang dalam perjalanan dalam kurung kamu. Lalu ada dua hal yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang yang sombong dan orang-orang yang lupa. Orang yang selalu lupa, orang-orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri. Lalu dalam hadis Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah ya al-Bahari ada 6 perkara yang sangat dibenci Allah. Yang ke satu orang yang sombong, ada 2 tipe yang gitulah pokoknya mah, orang yang menolak kebenaran dan orang yang selalu merendahkan orang lain. Lalu yang kedua orang yang rakus, yang ketiga orang yang selalu berbuat bising, gandeng lah bapak itu. Terus orang yang keempat orang yang menjadi bangkai kayak orangnya kebelut cenah gitu. Terus orang yang kelima orang yang menjadi kedelai di pagi hari. Orang yang menjadi keledai di pagi hari, contohnya orang yang nggak tahu intinya nggak punya arah tujuan apapun itu. Terus bapak yang terakhir naonnya yang dapat saya simpulkan dari ceramah yang sudah Bapak sampaikan. Tadi Bapak menyampaikan surat An-Nisa ayat 36 yang menyampaikan tentang bagaimana kita harus bersikap kepada tetangga, saudara-saudara, baik saudara jauh ataupun saudara dekat. Kemudian Ibnu Sabil atau orang-orang yang berada di dalam perjalanan dan juga anak yatim. Kemudian ada yang dilarang atau dibenci oleh Allah, yaitu merasa sombong. Kemudian ada 10 hak orang tua yang harus dipenuhi oleh kita, yaitu makanan, pelayanan, memenuhi panggilan, mendoakan, ada hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada hal yang dibenci oleh Allah, yaitu sombong, mengganggu atau bising di tempat umum, baik itu kajian ataupun di kelas. Kemudian cukup sekian. Ya, nanti kesimpulannya siapa yang terbaik dari yang baik. Ini semua baik, tepuk tangan semuanya. Nanti yang terbaiknya siapa? Saya serahkan kepada Bapak. Oke ya, terima kasih. Semuanya terbaik karena sudah mau maju ke depan. Tepuk tangan dulu.
Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak tadi ya, sudah menyampaikan semuanya betul, cuma lupa ingat karena memang itu tadi keterbatasan kita itu dengan dengan orang-orang yang terdahulu kita mudah lupa. Maka seyogianya manusia itu membuat catatan. Tujuannya catatan itu adalah supaya tidak mudah lupa. Kenapa? Karena saya setiap kali memberi kajian selalu bawa catatan. Karena bisa salah daripada salah menyampaikan itu lebih fatal. Lebih baik saya baca daripada lebih baik saya baca tapi itu salah. Artinya tidak tapi memang saya sengaja enak ulah baca biar apa yang ada di pikirannya itu tersampaikan. Oke, dari yang terbaik ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Randy. Kebetulan Pak Randy ini dia mempunyai usaha sweater dengan branding namanya Elsko ya. Mangga yang bisa yang minat silakan bisa IG apa Pak Randy? IG apa Pak? Di Everyday Like Sunday ya. Oh, artinya nanti pokoknya setiap hari teh 3 poe minggu gitu nya. Betul, hari ini seperti hari minggu. Jadi sini Pak Randy juga buka usaha di kaos, sweater dan lain-lain beserta calon istrinya. Jadi Pak Randy itu tukang konveksi gitu, konveksi. Dan Pak Randy itu duda yang namanya. Wah. Oke, udah membersihkan waktu ya. Yang terbaik saya kasih hadiah ini kepada saudara yang tenang. Terima kasih yang sudah kasih satu. Mbak. Iya weh. Terima kasih. Oke, alhamdulillah acara telah selesai. Silakan walaupun kita sambil bergurau, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Itu saja. Selamat beristirahat. Nanti saya ingin jam 11 itu sudah pada tidur semuanya ya. Jadi tidak ada kegiatan apapun. Sekian, terima kasih. Selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.